Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Haikal Alif dengan nomor induk mahasiswa 230103016. Di sini saya membuat video evaluasi pembelajaran matematika yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Erped Effendi MPD. Adapun materinya adalah taksonomi Bloom, yang dimana aspek kognitif dalam pembelajaran matematika merujuk pada kemampuan berpikir dan proses menilai siswa dalam memahami konsep matematika, menyelesaikan masalah, dan menerapkannya dalam berbagai bidang. Klasifikasi kemampuan kognitif dalam matematika menjadi 6 tingkat, di mana 6 tingkatnya itu yang C1 sampai C6. C1-nya itu pengetahuan, C2 itu pemahaman, C3 itu penerapan, C4 itu analisis, dan C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, di sini adalah beberapa contoh soal pilihan ganda dari C1 sampai C6. Yang pertama yaitu nomor 1. Perhatikan gambar nomor 1. Jika OD merupakan jari-jari lingkaran, maka manakah yang merupakan diameter lingkaran? A, B, C. Di sini ya, A, B, C. B, AO, C, AD, dan D, AC, E, OB. Adapun penyelesaiannya adalah C. Jawabannya adalah C karena diameternya adalah 2 titik yang melewati titik pusat lingkaran, sehingga AD adalah jawaban yang benar, melewati titik pusat lingkaran. Adapun kemungkinan salah dari pilihan ganda A, B, dan DE-nya adalah jawaban yang A jawabannya salah karena BC merupakan busur lingkaran, yang dimana siswa mengira tampak seperti garis lurus panjang terlihat signifikan di gambar tetapi tidak melalui pusat. Yang B jawabannya salah karena AO juga merupakan jari-jari lingkaran sama seperti OD. Kemungkinan salah siswanya adalah siswa mengira benar-benar merupakan jari, tapi siswa yang bingung bisa berpikir AO sama dengan OD, maka AO ditambah OD sama dengan diameter, tapi AO saja bukan diameter, AO-nya aja bukan diameter. Yang D itu jawabannya salah karena AC merupakan busur lingkaran dan termasuk tali busur lingkaran pada gambar 1 yang di sini. Siswa mengira menghubungkan 2 titik di keliling tapi tidak melalui pusat. Banyak siswa yang tertipu karena berpikir sembarangan tali busur panjang diameter. Yang E jawabannya salah karena OB termasuk jari-jari lingkaran sama seperti AO dan OD. Kemungkinan salah siswanya itu siswa mengira tampak sebagai jari-jari juga, tapi pendek dan bukan diameter. Soal ini termasuk CP tingkat kognitif C1 karena soal ini menilai pemahaman dasar dan kemampuan untuk mengingat informasi yang sudah dipelajari dan menguji pengetahuan dasar tentang konsep geometris yang fundamental, bukan kemampuan analisis atau penerapan yang lebih kompleks. Next, kan gambar nomor 2. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Nah, di sini kan, maka garis OJ adalah O sama J adalah apa? Jawabannya adalah OJ adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran yang dinamakan apotema. Jadi OJ itu dinamakan apotema. Kemungkinan salah A, B, D, dan E-nya adalah karena dinamakan jari-jari pada gambar nomor 2 adalah OG, OH, OI, dan OF. Jadi masuk akal bagi siswa karena garis OJ berawal dari pusat. Banyak siswa yang berpikir bahwa semua garis dari pusat kemanapun pasti jari-jari, padahal hanya titik pada keliling yang disebut jari-jari, yang garis lurus. Yang B jawabannya salah karena yang dinamakan busur pada gambar nomor 2 itu adalah GH, GI, GF, FI, IH, dan FH. Kesalahan siswa itu siswa bisa terkecoh karena kata ini sering muncul saat siswa belajar lingkaran dan mereka bisa tertukar antara garis dan lengkungan. Dan yang D kenapa jawabannya salah karena yang dimaksud tali busur pada gambar nomor 2 adalah FI. Adapun kemungkinan siswanya salah adalah logis karena siswa tidak paham istilah, mereka bisa salah mengira OJ sebagai garis yang menghubungkan 2 titik keliling.
Dan yang E kenapa jawabannya salah? Karena yang dinamakan tembreng pada gambar nomor 2 adalah daerah yang dibatasi tali busur FI dan busur FI. Pemikiran siswa kenapa memilih E itu menarik karena terdengar matematis. Siswa mungkin ingat istilahnya tapi tidak tahu bedanya dengan apotema ataupun tali busur. Soal ini termasuk CP tingkat kognitif C2 karena menafsirkan informasi yang ada dengan menentukan garis OJ pada gambar tersebut berdasarkan definisi yang telah dipelajari. Pada gambar tersebut, garis OJ merupakan garis apotema pada lingkaran 0. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar nomor 4. AC merupakan diameter lingkaran yang berpusat di titik 0. Jika besar sudut DOC sama dengan 100 derajat, maka sudut ABD sama dengan, penyelesaiannya adalah karena dari gambar nomor 3 yang diberikan bahwa sudut DOC sama dengan 100 derajat, maka sudut DOA adalah 80 karena sudut DOC dan sudut DOA adalah sudut pelurus atau setengah lingkaran. Sudut DOC adalah sudut pusat lingkaran dan sudut ABD adalah sudut keliling lingkaran. Maka berlaku sudut BOC sama dengan 2 sudut CDB. 2 sudut CDB sama dengan sudut BOC. 2 sudut sudut CDB sama dengan 80 derajat. Sudut CDB sama dengan 80 derajat per 2. Sudut CDB sama dengan 40 derajat. Pilihan yang tepat adalah nomor B. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah B. Kenapa nomor 1 salah? Nomor A salah, maaf. Karena 20 derajat merupakan hasil dari setengah dari sudut CDB yang tadi itu. Alasan siswa bisa terkecoh, siswa sering salah mengira setengah dari sudut keliling secara langsung tanpa memahami bahwa sudut pusat 2 kali sudut keliling. Mereka mungkin keliru mengambil sepertengah dari sudut keliling sudut CDB lalu kembali membaginya. Yang C kenapa jawaban salah? Karena 50 derajat merupakan sudut setengah dari sudut DOC. Alasan siswa terkecoh adalah siswa berpikir sudut CDB sama dengan setengah dari sudut DOC, padahal itu sudut pusat. Lalu keliru memperkirakan besar sudut ABD sebagai 50 derajat karena campur aduk konsep. Yang D kenapa jawabannya salah? Karena 80 derajat merupakan sudut DOA yang melengkapi sudut DOC yang menjadi sudut lurus atau setengah lingkaran. Yang di sini. Alasan siswa terkecoh adalah ini adalah nilai sudut lurus dari sudut DOC, yaitu sudut DOA sama dengan 80 derajat. Banyak siswa bingung antara sudut pusat dan sudut keliling dan mengira sudut luar tersebut yang ditanya. Yang E kenapa jawabannya salah? Karena 80 derajat merupakan setengah diameter lingkaran. Alasan siswa terkecoh, siswa hafal bahwa sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Pada titik D tidak berada tepat di atas setengah lingkaran membentuk segitiga siku-siku. Soal ini termasuk ke dalam CP tingkat kognitif karena mengeksekusi dan menerapkan rumus yang sudah dipelajari, yaitu sudut BOC sama dengan 2 sudut CDB untuk mencari nilai besar sudut BOC. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar nomor 6. Dalam segitiga ABC yang siku-siku di B, jika panjang sisi AB adalah 5 cm dan panjang sisi BC adalah 12 cm, maka sin sudut A adalah, dimana penyelesaiannya dari jawaban A, B, C, dan DE nya penyelesaiannya adalah C karena sinus adalah perbandingan panjang sisi miring AB dengan panjang sisi terpanjangnya AC, AB per AC dalam segitiga siku-siku. Dalam segitiga ABC, AC adalah sisi miring dan panjangnya adalah akar dari 5/2 ditambah 12/2 sama dengan akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13 cm. Jadi sin A sama dengan AB per AC sama dengan 5/13. Dari pilihan di atas yang paling tepat adalah C. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah C. Kenapa jawaban nomor 1 salah? 5/12 ini tidak merupakan perbandingan dalam trigonometri untuk sudut A dalam segitiga siku-siku.
Alasan siswa terkecoh adalah karena mengira sen sama dengan sisi depan yang sisi yang diketahui lainnya tanpa mengenali sisi miring. Yang B alasannya salah, 12/5. Perbandingan panjang sisi tegak BC dengan sisi miring AC. Siswa bisa terkecoh karena tertukar antara posisi sisi terhadap sudut. Dari pilihan di atas, yang paling tepat adalah C 5/13. Ini 3/15. Yang D kenapa salah? Ini adalah perbandingan yang benar, tetapi dalam soal ini meminta nilai sinus sudut A. Siswa menganggap bahwa sisi depan A adalah BC, padahal sisi BC adalah samping terhadap sudut A. Yang E kenapa salah? 3/4, karena menyatakan sinus sebagai 3/4 yang merupakan perbandingan yang tidak mungkin, karena sinus selalu bernilai antara -1 dan 1 pada sudut-sudut dalam segitiga. Siswa bisa terkecoh karena mengandalkan hafalan pola segitiga khusus, bukan data dari soal. Soal ini termasuk ke dalam CP tingkat kognitif C4 karena pada soal ini siswa diminta untuk mengidentifikasikan dan mengenali sisi-sisi segitiga yang relevan dan peran masing-masing dalam konteks trigonometri dan teorema Pitagoras, serta menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui. Setelah mendapatkan panjang hipotenusa, siswa perlu menerapkan definisi sinus yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi segitiga dalam kaitannya dengan sudut tertentu. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan gambar nomor 7. Garis AD merupakan garis tinggi segitiga ABC, panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 10 cm, dan CA sama dengan 8 cm. Garis AD ditarik dari titik A, garis AD ini ya, yang AD ditarik ke titik A malah ditarik dia dengan tegak lurus sisi BC dengan menggunakan rumus luas segitiga ABC. Tentukan panjang garis AD sama dengan berapa cm. Adapun penyelesaiannya adalah jika AC merupakan alas dan AB tinggi, ini alas, ini tingginya, maka segitiga ABC sama dengan AC kali AB dibagi 2 sama dengan 8 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 20. Jika BC merupakan alas dan AD sama dengan X merupakan tinggi, maka segitiga ABC sama dengan BC dikali AD dibagi 2 sama dengan 10 dikali X dibagi 2 sama dengan 5X. Dari nomor 1 dan 2, maka 5X sama dengan 20, X sama dengan 20/5 sama dengan 4. Sehingga pilihan di atas jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah D ya. Kenapa jawaban A salah? Karena 8 didapat dari hasil AC dikali AB sama dengan 40. Lalu 5X sama dengan 40 sehingga hasilnya 8. Pengecoh untuk siswa yang keliru dalam langsung menganggap alas adalah 10 cm dan tinggi 8 cm. Padahal 8 cm adalah sisi AC, bukan tinggi A ke BC. Yang B kenapa salah? Karena dihasilkan dari BC dikurangi AC sama dengan 2. Lalu hasilnya 2 ditambah AB sama dengan 7. Pengecohnya itu siswa yang mencoba menebak rata-rata antara dua sisi mungkin. 6 ditambah 8 dibagi 2 dalam kurung 6 ditambah 8 dibagi 2 dalam kurung 6 ditambah 8 bagi 2 tanpa perhitungan yang tepat. C. Kenapa jawabannya salah? Karena 5 merupakan panjang dari AB. Pengecoh bagi siswa yang menganggap AB sama dengan 5 adalah tinggi, padahal itu salah karena AB sama dengan 6. Bisa juga dari kesalahan substitusi. Yang E kenapa jawabannya salah? Karena dihasilkan dari AB ditambah AC sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Lalu hasil dikurangi BC sehingga 13 dikurangi 10. Oke. Pengecoh bagi siswa yang salah adalah menyamakan luas dan langsung menggunakan rumus dengan pembagian salah, seperti setengah kali 10 kali 3 sama dengan 15, lalu menyamakannya dengan luas dari perhitungan pertama. Soal ini termasuk ke dalam CP tingkat kognitif C5 karena peserta didik tidak hanya diminta untuk menerapkan konsep dan melakukan analisis, tetapi
juga harus dapat mengevaluasi dan mensintesis hasil yang diperoleh dan melalui jawaban yang sesuai dalam soal ini. Peserta didik dapat mengevaluasi dan mengsintesis hasil perhitungan panjang garis AD dan memilih jawaban yang benar. Yang terakhir adalah C6, evaluasi. Adapun contoh soal pilihan gandanya seperti ini. Perhatikan gambar nomor 9. Pada koordinat kartesius diketahui titik A 2,1, B 2, min 2, min 2 dan C sama dengan 2,2. Tentukan keliling bangun tersebut apabila titik A, B, dan C dihubungkan. Nah, dan dihubungkan A, B, C. Jadi dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, yang dimana rumus segitiga siku-siku itu adalah setengah kali alas kali tinggi, yang dimana alasnya itu 4, tingginya itu 3. Jadi setengah kali 12. Nah, di sini ya, setengah kali 12 sama dengan 6. Sekarang mencari AB, yang dimana A sama dengan 2,1, X1 nya itu 2 dan Y1 nya itu 1, yang dimana B sama dengan min 2, min 2, yang dimana X2 nya min 2 dan Y2 nya adalah min 2. Nah, X2 nya kan min 2. Nah, kurangi dengan 2, X1 nya dikuadratkan ditambah dengan Y2. Y2 nya kan min 2 dan Y1 nya kan 1, negatif 1 dipangkatkan 2. AB kuadrat sama dengan jadinya 2 dijumlahkan negatif 4 kuadrat ditambah dengan negatif 3 kuadrat. Kan kalau dikuadratkan itu hasilnya positif. AB kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. AB kuadrat sama dengan 25. Nah, AB nya itu jadinya akar 25 sama dengan 5. Jadi AB nya itu adalah 5. Keliling segitiga atau K sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Nah, kan kita udah ketahui semua, jadinya tinggal kita tambahkan 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12 satuan. Jadi keliling ABC adalah 12 satuan. Kenapa B jawabannya salah? Karena ini merupakan nilai dari X2 dikurangi X1 kuadrat. Pengecoh bagi siswa yang salah mengira jarak hanya dari selisih nilai mutlak X dan Y, atau salah menjumlahkan jarak secara tidak akurat tanpa menggunakan rumus jarak Euclidean. Yang C kenapa jawabannya salah? Karena ini merupakan nilai dari BC dikali dengan CA ditambah dengan AB. Pengecohnya itu siswa yang menjumlahkan panjang sisi dan koordinat tanpa rumus, misalnya asal menjumlahkan koordinat atau sisi secara bebas. Yang D kenapa jawabannya salah? Karena ini merupakan nilai AB kuadrat. Nah, udah kan di sini tadi dijelaskan AB nya sama dengan 25. Pengecoh dari siswa yang keliru menjadi hasil kuadrat, misalkan AB kuadrat sama dengan 25 sebagai panjang sisi tanpa diakarkan terlebih dahulu. Karena kan yang dicarikan itu AB. Jadi kita perlu mengakarnya supaya dia ketemu. Yang E kenapa jawabannya salah? Karena rumus K sama dengan A B kali BC kali AC seharusnya ditambah, bukan dikali. Tipu. K sama dengan AB dikali BC dikali AC sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Pengecoh bagi siswa yang menggunakan operasi perkalian sisi AB kali BC kali AC, padahal keliling seharusnya menggunakan penjumlahan. Nah, soal ini termasuk ke dalam CP tingkat kognitif C6 karena peserta didik diminta untuk menentukan keliling bangun yang terbentuk dari 3 titik koordinat yang diberikan. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, peserta didik harus memahami konsep jarak antara 2 titik dalam koordinat kartesius, menerapkan rumus jarak antara 2 titik untuk menghitung panjang sisi-sisi bangun, menganalisis informasi tersebut untuk menentukan sisi-sisi bangun, mensintesis informasi tersebut untuk menghitung keliling bangun, dan mengevaluasi dan memilih jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan yang diberikan tadi. Nah, di sini mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dari video ini, yang dimana kita sudah tahu yang dimana contoh soal dari C1 sampai C6 dalam bentuk pilihan ganda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.